Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng dalu, Bapak Arul. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi di acara Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, mengajarkan tentang aksara Jawa, di mana kita hari ini masih di kawasan Jogodolok di Prabu Kartanegara. Dan hari ini kita membahas tentang aksara Jawa yang kelima, yaitu ko. Nah, kita akan berbicara dengan Mas Arul. Ini adalah huruf aksara Jawa, ko, dan ini adalah aksara wilangannya, yaitu 5. Kalau di dalam kilas Bali, ini adalah yang ke-36. Pemirsa Cahaya Batin, kita melihat bahwa dalam sebuah dasar pemahaman ko kerso kersaning mahayuning bawono, berarti hidup ini adalah sebuah keinginan, kekuatan, kenyataan dari Gusti yang memberikan hidup kita menjadi mulia. Mas Arul, kalau memahami bahwa urip iki sakjane, bahwa kehidupan ini adalah sebuah titah yang diperintahkan oleh Gusti, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Sang Hyang Maha Suci di dalam kita menjalani hidup. Bagaimana Mas Arul melihat itu sebenarnya dalam kehidupan panjenengan? Hidup dalam kehidupan. Iya, kameranya sana. Hidup dalam kehidupan. Jadi mungkin lebih indahnya bahwa hidup itu menghidupkan. Jadi menghidupkan apa saja yang hidup. Jadi biar lebih hidup. Jadi muncul harmonisasi dalam kehidupan. Iya. Jadi mungkin kalau urip tanpa urup, jadi tidak akan pernah hidup. Iya. Seperti itu. Nah, di dalam menjalani hidup, panjenengan memahami hidup bahwa kita ini adalah perintah dari Allah, itu pada saat apa Mas Arul? Atau tahun berapa setelah memahami hidup itu bahwa ini adalah perintah Allah yang sebenarnya? Di usia 38. Oke, di 38. Kita tuliskan aja pemirsa, Mas Arul dulu di usia 38. 38 ya Mas? Oke. Tahun berapa itu Mas Arul? Tahun 2000. Oh, 2000. 2000. Oh, 2000. Baik. 2020. Oke. 2020. Barusan ya? Ya, gimana terus Mas Arul? Apa pengalaman batin pada waktu itu? Jadi selama ini yang kita rasakan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, segala sesuatunya mereka juga butuh hidup. Jadi lebih indah ketika kita membalas kehidupan mereka. Jadi kalau kita makan hewan ya kita ngelepas hewan. Ngelepas hewan. Kalau kita makan sayur-sayuran ya kita menanam sayur-sayuran atau menanam pohon seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini terus hidup. Berkeseimbangan ya. Iya. Apa yang dirasakan setelah ada sebuah nilai yang mengajari panjenengan untuk berkeseimbangan di dalam kehidupan? Jadi saya merasakan bahwa hidup saya ini untuk kehidupan. Mungkin bukan hanya saya, mungkin jenengan, mungkin yang lain juga pemirsa. Hidupnya itu untuk kehidupan. Jadi kalau hidupnya tidak untuk kehidupan, maka kita tidak akan hidup. Sejatinya hidup. Makanya kalau kita bicara tentang hidup, bahwa hidup itu menghidupkan. Jadi kalau kita bisa membunuh,
atau memakan, berarti kita harus bisa menghidupkan, melestarikan kembali. Seperti itu. Dari memahami hidup, lalu bagaimana Anda memahami tentang hidup Anda dan paham tentang yang menciptakan kehidupan panjenengan? Jadi berawal dari berumah tangga. Jadi berumah tangga selama 8 tahun yang saya rasakan di akhir-akhir 8 tahun Anda berumah tangga, oke. Jadi di tahun 2020 itu yang saya rasakan bahwa ada nilai-nilai kehidupan di dalam berumah tangga. Jadi di mana istri mulai bisa memahami seperti itu. Ya, terus? Jadi sejatinya hidup itu bisa dirasakan ketika di tahun 2020. Sejatinya hidup. 8 tahun berumah tangga, panjenengan menjalani hidup. Nah, di 2020 memahami tentang bagaimana Anda juga melihat bahwa dalam aksara Jawa juga diajarkan tentang mengenal tentang yang menciptakan kehidupan. Bagaimana Mas Harul? Di dalam aksara? Iya, enggak. Pada kehidupan panjenengan. Lalu sampean kan dituntun oleh guru batin. Guru batin ini adalah yang menciptakan kehidupan atau itu akan Anda anggap sebagai yang menciptakan kehidupan panjenengan? Jadi yang saya rasakan seperti itu tadi, bahwa hidup satu contoh seperti ini, Mas Taufik, bahwa hidup itu ketika kita merasakan sebuah kesehatan di dalam diri kita, terus selalu bisa makan, itu saya rasa hidup. Jadi mungkin kalau kita tinggal di hutan, uang itu enggak laku. Enggak berlaku. Jadi selama kita bisa makan, ada yang bisa dimakan, itu kita hidup. Nah, lalu ketika kita sudah dihidupkan, maka kita juga akan menghidupkan gitu. Jadi kembali tetap urup. Apa ya istilahnya, tetap hidup itu urup gitu. Jadi tanpa urup kita nggak akan bisa hidup. Yang saya rasakan seperti itu. Di dalam kehidupan Mas Arul, bahwa keseimbangan dalam hidup itu adalah mampu untuk selaras dengan alam semesta. Bahwa ketika kita makan, maka kita makan hewan, sepatutnya juga kita memberikan kehidupan pada hewan. Ketika makan tumbuh-tumbuhan, seharusnya juga kita menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Pemirsa Cahaya Batin, cukup membuat kita terhenyak. Belum tentu setiap orang memahami kehidupan untuk sama-sama bahwa keseimbangan dan keselarasan alam itu harus dijaga bersama-sama. Tanpa ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan kita, maka kita tidak sama-sama mengerti bahwa alam ini diciptakan untuk kita. Alam diciptakan untuk kita, sehingga kita juga harus sama-sama menjaga alam itu sendiri. Baik itu alam yang memberikan kehidupan kepada kita, air, udara, tumbuhan, hewan, tanah, juga sekaligus adalah lingkungan kita. Apa yang disampaikan Mas Arul, tadi keluarganya di tahun 2020, mulai bersama-sama di 8 tahun. Beliaunya menjalani rumah tangga, keluarganya bisa memahami bahwa hidup itu perlu untuk sinergi, bersama, berselaras, berkeseimbangan. Mas Arul, panjenengan musisi. Kalau dihubungkan dengan musik, ada yang namanya vals dan harmoni. Nah, bagaimana? Apakah vals itu adalah perwujudan dari harmoni atau harmoni itu adalah ekspresi dari vals itu sendiri? Mungkin bisa keduanya. Jadi gini, antara vals, pilihannya satu dulu. Kalau keduanya nanti saya bingung memikirkannya. Jadi gini, ini kan tergantung perspektif atau sudut pandang bagi yang melihat bahwa di dalam kehidupan mungkin gini, Mas Taufik. Ya. Lebih tepatnya bahwa loh, kok aneh yo uripe. Wong wis dalam arti untuk kebutuhan keluarganya saja tidak mampu, tapi dia mampu untuk berbagi untuk orang lain. Nah, itu salah satu contoh aja yang mungkin dianggap fals ya. Ya, nah, jadi ini kalau
analoginya seperti itu. Jadi saya merasakan bahwa tergantung di mana sudut pandang yang melihat. Ya. Kalau musik yang mendengar ya. 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 Lalu untuk harmoni. Jadi harmoni itu keseimbangan antara secara berpasangan. Misalnya suami istri berarti kita bicara tentang energi negatif dan positif. Di mana energi itu kedua-duanya menimbulkan sebuah energi atau kekuatan doyo bagi keduanya. Kekuatan doyo. Nah, kekuatan atau doyo. Oke. Doyo yakin marang dumadining dat tanpa kang winangenan. Oke, silakan teruskan. Doyo. Jadi kenapa timbul doyo, timbul kekuatan? Di mana kekuatan itu yang bisa hidup saling mendukung dan menguatkan. Oke, jadi terus keduanya. Jadi saya rasa ketika sepasang suami istri memiliki energi yang sama, maka harmoni itu akan terjadi. Jadi tanpa ada keseimbangan, saya rasa harmoni itu tidak terciptakan. Seperti itu. Harmoni itu tercipta karena ada doyo. Doyo bisa dianggap sebagai kekuatan, bisa dijadikan kata sebagai upaya. Tapi kekuatan itu sebenarnya dari mana? Dari sampean, dari badan sampean, atau yang menciptakan sampean? Jadi gini, bahwa leluhur, mungkin semua leluhur itu menuntun kita untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Maksudnya mengarahkan bahwa tanpa ada leluhur mungkin tidak ada kita, kan seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali bahwa di mana leluhur kita tidak tahu, mungkin leluhur kita sebelumnya atau gimana. Nah dari situ mungkin dengan upaya kita selalu berinteraksi dengan leluhur, mungkin kita akan dituntun gitu untuk menuju Gusti Kang Maha Agung. Oke. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin, ada do dan ada yo. Yo itu adalah aksara yang kalau kita hitungan dari atas, itu adalah aksara yang ke 14. Nah, kita tulis 14 karena kecil sekali ya. 14. Lalu do itu aksara do, to, so, wolo. Berarti adalah aksara yang ke-6. Nah, bagaimana kita melihat bahwa ada kekuatan di dalam diri kita? Kalau bagi orang yang spiritual, bahwa kekuatan itu dikembalikan kepada Allah, kepada Sang Yang Kuasa, Sang Yang Pencipta, Sang Yang Maha Suci. Dan ketika kita hidup di dalam dunia ini karena kersaning mahayuning bawono, kita diperintah oleh Allah untuk hidup di dalam dunia ini untuk mewujudkan dengan apa yang dititahkan oleh Allah dalam bentuk kebaikan. Ingat, dalam bentuk kebaikan. Aksara Jawa sudah mengajarkan tentang nilai-nilai luhur itu sendiri. Maka patutlah kiranya kita memahami aksara Jawa dalam kehidupan ini mampu untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Semoga diskusi saya dengan Mas Arul memberikan manfaat buat kita. Dan jangan lupa, wong Jawa ojo nganti lali karo Jawa. Oke. Dan semoga pemerintah juga sangat memahami sehingga nilai-nilai yang dicongkel dari spirit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo 2017 sebagai resolusi kebudayaan mampu dilaksanakan oleh Menteri Kebudayaan untuk dijadikan sebagai materi dasar ilmu pengetahuan bahasa nasional dalam aksara Jawa. Terima kasih. Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.